أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam bab istighosah. Istighosah yaitu bab minasyirki ayyastagitha bi ghairillah au yad'u ghairahu. Di antara kesirikan itu meminta tolong kepada selain Allah atau menyuruh kepada selainnya, berdoa kepada selainnya. Ini istighosah. Kita sering mendengar istighosah akbar. Tapi nanti di dalamnya apa? Banyaknya kesirikan kepada kubur, atau bahkan menyuruh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, atau memanggil nama-nama tertentu. Nah, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Meminta pertolongan, menghilangkan mara bahaya, ini tidak boleh dilakukan kecualilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighosah itu ada dua. Istighosah yang haram dan istighosah yang boleh. Istighosah yang haram yaitu meminta pertolongan kepada mayit, meminta pertolongan kepada orang yang tidak ada, goib. Contohnya, antum di sini ada sesuatu, antum minta tolong sama teman antum yang nggak hadir. Apakah di mana, memanggil namanya, sebut nama ani 3 kali. Ini diantara apa? Suatu hal yang diharamkan. Dan memintanya itu sesuatu yang tidak mungkin dimampui olehnya. Contoh misalkan antum ada di sini, kena musibah di sini, antum panggil fulan. Dan antum tahu tidak ada yang mampu dalam memberikan pertolongan ini kecuali Allah, maka itu syirik. Sebagaimana dari sebagian kaum muslimin, dia mengadakan istighosah akbar, tetapi di dalamnya apa? Dia bertabaruk kepada kubur, kepada sesuatu yang tidak hadir. Diserulah Hasan, diserulah Husain, dipanggillah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ini apa? Istighosah muharramah, yang diharamkan. Dan ini adalah hukumnya syirik besar. Syirik besar. Yang kedua, istighosah yang dibolehkan yaitu apa? Kepada istighosah orang yang hidup, yang hadir dan dia mampu. Contoh, ada di sini minta tolong sama santri membawakan motor ke Kampung Bogor, itu boleh. Istighosah, meminta pertolongan, dia mampu. Itu karena dia mampu, dia hadir. Tapi kalau dia tidak hadir, itu tidak mungkin. Maka ini bisa masuk dalam istighosah yang diharamkan, yang nggak dibolehkan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apabila engkau mencari dari seseorang itu pertolongan dan dia mampu, maka apa? Ini wajib untuk memperbaiki tauhidnya. Supaya apa?
orang yang kita minta tolong itu hanya sekedar sebab. Jangan sampai antum tawakalkan itu kepada dia. Artinya apa? Boleh antum meminta pertolongan kepada orang yang hadir dan dia mampu, boleh. Tapi jangan sampai akhirnya apa? Tawakalkan diri itu sama dia. Ini nggak boleh. Makanya apa? Dia harus memperbaiki tauhidnya. Jangan sampai akhirnya apa? Ta'aluknya kepada orang tersebut. Seperti misalkan, ya seperti pondok misalkan, ada yang memberikan bantuan. Jangan apa? Ta'aluknya kepada donatur atau yang lainnya. Ini harus hati-hati. Mereka itu hanya sekedar sebab. Sekedar sebab. Jangan sampai akhirnya apa? Tawakal mutlaknya itu kepada manusia. Li'annaka rubbama ta'tamid alaihi wa tansa khaliqas sabab wa hadha qadihun fi kamali tauhid. Kalau seandainya kalian bersandarnya itu sampai melupakan sang pencipta sebab, ini akan mencela dari kesempurnaan tauhid. Nah, ini hati-hati ikhwah. Begitu juga dalam kerjaan kita. Jangan antum kan udah dapatkan pendapatan sebulan apa bulanan. Jangan sampai antum sampai apa? Melupakan sang pencipta yang memberikan sebab. Akhirnya apa? Akan merusak dari tauhid. Wah, aneh kalau nggak kerja di situ udah nih, aneh nggak dapat gaji nih, nggak dapat rizki, nggak dapat harta dan lainnya. Nggak boleh seperti itu. Itu semuanya adalah hanya sebab. Jangan sampai ketika sebab itu melupakan sang pencipta yang menciptakan sebab. Sehingga ketika antum memang nih qadarullah, pendapatannya itu kurang, nggak seperti bulan lalu, bahkan naudzubillah min zalik, tiba-tiba diputus kontrak misalkan atau kerja, kelimpungan antum. Rizki Allah tuh luas. Rizki Allah tuh luas. Kalau memang Allah uji kita pada hari ini, kok tidak mendapatkan rizki sebagaimana yang waktu lalu, mungkin di situ antum disuruh belajar tauhidnya. Mungkin di situ itu antum harus melatih kehidupan dengan taat lebih kepada Allah. Antum bisa menggunakan sholat tahajud. Antum bisa lagi dengan doa. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Makanya orang kalau udah diuji dengan berbagai macam musibah, dia akan muncul suatu perbuatan-perbuatan baiknya. Ini perkataan Ibnu Qayyim kalau tidak salah. Rizki itu luas. Jangan sampai apa yang kita dapat itu mencela dari apa? Mencela dari kesempurnaan tauhid. Jelas ini. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya. Ini nabi dilarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk menyeru kepada seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk yang lemah, supaya apa? Mendapatkan manfaat, menolak mudarat. Kalau kita itu dalam kehidupan dan batapan ujian, antum jangan pesimisnya dulu yang dikedepankan, tetapi apa? Husnudon sama Allah. Mungkin di situ ada pembelajaran terhadap tauhid. Ada pembelajaran ketawakalan, ada pembelajaran yakinnya sama Allah. Jangan sampai akhirnya apa? Ta'aluknya, tawakalnya sama manusia. Wah, kalau misalkan nggak ada fulan nih, berabe saya nih, hancur saya nih. Ini hati-hati ya ikhwah. Wah, kalau saya nggak kerja di sini, wah, kayak apa jadinya nih? Ini hati-hati ya ikhwah. Makanya mindset, cara berpikir kita ini harus diperbaiki. Kalau antum sudah benar-benar menjadikan Allah
Nggak ada sesuatu yang ditakutkan lagi, ikhwah. Sehingga apa? Ditekan seperti apapun suatu kehidupan, ya Allah, apa kita ini, tapi kita itu pintar dalam membalikkan sesuatu itu. Allah itu masya Allah, Pak. Mau diuji seperti apapun, tenang dia bawahnya. Nah ini ya ikhwah, yang kita lupa dalam kehidupan kita tuh tenang, ketenangan dalam hidup. Ini banyak yang kita lupakan. Dan ketenangan itu nggak akan antum bisa beli kecuali ketika kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat para ulama-ulama salaf itu diujinya seberat apapun ekonomi mereka, tetapi mereka bisa menjalani kehidupan itu dengan penuh tenang. Dengan penuh tenang ya ikhwah. Makanya kalau antum berdoa kepada Allah, mintalah keteguhan hati, sabat di atas keimanan kepada Allah. Karena keteguhan hati itulah yang akan menjadikan diri itu semakin tenang. Jelas ini ya ikhwah. Dan melarang juga secara umum dari umatnya. Walaupun nanti khitabnya Allah katakan wala tada' min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau seru dari selain Allah apa-apa yang enggak bisa memberikan manfaat, yang enggak bisa memberikan mudarat. Jika engkau melakukan itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Kalau ada sesuatu, gunakan tahajud, bangun malam. Minta situ sama Allah. Kita itu lebih ngebangun kedekatannya sama Allah, jangan makhluk. Makhluk itu walaupun antum ya ikhwah dekat dengan sultan, dengan apapun, makhluk dia ya ikhwah. Makhluk tuh kalau semakin banyak diminta, semakin kesel. Walaupun dia hebatnya kayak apa, walaupun kekayaannya kayak apa ya ikhwah, antum semakin banyak meminta sama makhluk, semakin kesel dia. Nah, ini aja kalau rumah udah diketok sama santri terus, izin lagi, kesel ya ikhwah. Baru mau balik ketok lagi, izin ustadz, izin ustadz. Coba tuh. Paham Pak? Apa nih kalau diminta Pak? Namanya makhluk Pak. Paham gak nih? Diminta lagi. Makanya Allah ikhwah, antum sholat tahajud itu hidupkan tahajud. Sholat malam tuh dihidupkan. Bangsa kata saya Muhammad bin 1,5 jam dihidupin sholat malam tuh. Ciri khas orang muslim tuh apa? Menghidupkan malam. Jangan lihat Liga Italia, Liga Inggris, Liga Champions, antum bangun ya ikhwah, tapi bermunajat sama Allah. Na'udzubillah min zalik. Apa ini? Setelah antum situ ya ikhwah, malam tuh dihidupkan. Malam itu dihidupkan. Antum maunya keluh kesah apapun, masalah apapun, keluh kesah sama Allah. Adukan semuanya sama Allah. Antum punya problem dengan siapa, adukan sama Allah. Itu masya Allah ya ikhwah. Kita ini udah punya senjata. Senjata ampuh kita tuh punya doa di sepertiga malam itu. Antum mau doa sampai nangis, keluh kesah sama Allah. Husni wa ilallah. Aku berkeluh kesah kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Meminta pertolongannya kepada Allah. Kita tuh cuman magernya yang banyak. Males geraknya kita. Malam antum mau minta apa ya ikhwah? Hidupkan sholat malam insya Allah. Antum mau minta apa aja, rutinitaskan tahajud insya Allah. Karena di sepertiga malam Allah tuh turun ke langit dunia. Di sepertiga malam tuh turun di langit dunia. Paham ini? Maka di sini bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan engkau menyuruh dari selain Allah apa-apa yang enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memudarat, enggak bisa ya makhluk itu.
makhluk itu bisa memberikan manfaat, mudarat itu juga atas izin Allah. Gak bisa tanpa izin Allah, gak bisa. Hebat apapun dia, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, tetap atas izin Allah. Gak bisa, dia gak punya kemampuan yang mutlak, gak punya. Makanya Allah katakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, jika engkau melakukan itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Sampai digitukan. Ini apa, meminta kepada orang yang udah meninggal istighosah sama mereka. Ini syirik besar, menolak tauhid. Allah jadikan Allah itu segala-galanya. Apa dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya semua orang ini kumpul dalam satu tempat, semuanya memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah catat untukmu. Begitu juga semua orang berkumpul memberikan mudarat kepadamu, tidak akan bisa memberikan kemudaratan kecuali memang yang sudah dicatatkan oleh Allah. Berarti kan apa di sini? Membangun keyakinannya itu sama Allah. Membangun ta'aluknya, ikatannya itu sama Allah. Makanya yang dijadikan oleh para ulama itu adalah hubungan sama Allahnya itu kuat. Adapun yang dijadikan oleh orang-orang awam, mereka apa? Kurangnya dalam menjadikan Allah itu sebagai tempat ta'aluk, tempat tawakal. Dia lebih percaya sama sebab-sebab. Oh, saya kalau lakukan ini, kalau rajinnya kerja dapat fulus. Kalau saya misalkan begini, narok sesajen, pergi ke dukun, wah pokoknya deket sama bos sampai naudzubillah min zalik, menjilat, naudzubillah min zalik ya ikhwah, sampai menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah, naudzubillah min zalik, kena pinjol, kena riba. Sengsara ya ikhwah. Padahal kalau antum bisa punya masalah satu nih, antum jangan lebarkan dulu, berpikir jernih dulu, cari mana baiknya, istikharah. Kalau udah dapet jawaban kayaknya ini, ya udah, jangan dipaksakan untuk antum mendapatkan yang antum inginkan. Kita kadang-kadang salah sih Pak. Kita itu lebih ingin mendapatkan apa yang kita inginkan daripada mendapatkan apa yang kita butuhkan, kan gitu ya enggak? Kita memaksakan apa yang lebih kita inginkan daripada kita butuhkan. Kalau Allah memberikan itu sesuai kebutuhan kita, kebutuhan kita. Antum lihat tidak? Antum lihat tidak nih? Kemarin COVID, kebutuhannya segini. Tiba-tiba sekarang agak naik atau bagaimana, Allah berikan. Maunya mah dapat uang 1 triliun saya. Dapat 1 yang glek, kaget nggak sih? Jantungan langsung kan. Apa iya dapat 1 triliun ya kan? Taboknya. Dia aja ikhwah. Allah berikan itu sesuai dengan kebutuhan kita ya ikhwah. Allah berikan kebutuhan kita. Jelas ini Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-mutafarrid. Allah itu esa dalam kekuasaannya, Allah esa dalam pemberiannya. Allah tuh esa dalam pemberiannya, dan Allah tuh esa dalam mencegahnya. Oh, ini enggak berhak untuk didapatkan. Oh, ini yang saya berikan. Allah itu mutafarrid dalam memberikan manfaat, memberikan mudarat. Allah saja, nggak ada yang lainnya. Maka melazimkan dari demikian itu, menyeru hanyalah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya.
Makanya dikatakan wa iyam sasqallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Jika Allah itu menahan kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya. Tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali siapa? Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu suatu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Makanya ketika perang Khandaq, 10.000 munafik gabung sama musyrik, gabung sama Yahudi, 10.000. Umat Islam cuma berapa ribu? Tetapi apa? Dihancur lulu lantakan. Makanya ketika kita itu bisa mikirnya tenang dalam masalah yang kita dapatkan, itu udah satu jalan kunci pertama. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang tawakal sama Allah. Antum ada masalah nih ikhwah, tenang dalam menghadapi, ini udah kunci Pak. Tapi kalau misalkan antum udah nggak bisa tenang Pak, pusing, akhirnya nemplok di pinjol, nemplok di bank keliling, nemplok di sertifikat gadein, akhirnya berbagai macam. Tapi kalau antum fokus mikirnya, Masya Allah Pak, dah coba gunakan lagi tahajud, gunakan lagi doa, gunakan lagi kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa kita beribadah kepada Allah, berapa sifat harus kita miliki. Ahlu sunnah dalam beribadah kepada Allah harus memiliki berapa sifat? Apa saja? Pertama, roja. Kedua, khauf. Ketiga, mahabbah. Mengharap, takut, sama cinta. Ini harus kita punya nih Pak. Nggak boleh kurang ini. Kalau antum kurang, ini akan sesat ini. Contoh mengharap. Antum mengharap doang, tanpa ada rasa takut, tanpa ada cinta, mengharap saja, itu akan sesat. Atau antum hanya cinta saja seperti orang sufi, cinta doang. Udahlah ya Allah, kalau memang Engkau ridho saya masuk ke neraka, saya udah cukup, saya siap untuk nerimanya. Siapa sih kalau kita masuk neraka, masa Allah nggak ridho? Orang sufi Pak, kan gitu ibu apa doanya. Kalau takut doang, maka akan seperti orang Khawarij. Akhirnya orang penzina kekal di api neraka. Ini harus 3. Nah, mengharap itu Pak, antum buka dalam Tauhid Al-Muyassar. Apakah sekedar mengharap? Ya Allah, saya begini. Tapi mengharap itu harus dengan apa? Amal soleh. Nggak sekedar mengharap. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholih." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, hendaklah dia Pak beramal soleh. Enggak sekedar mengharap, tenang aja, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doanya orang beriman. Tetapi dia enggak sholat, dia enggak beribadah sama Allah, enggak menahan diri kepada Allah. Paham enggak di sini, Pak? Nah itu makanya ketika kita ada sesuatu menjadikan Allah itu semakin dekat. Jelas ini ya ikhwah. Jika Allah menginginkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan tersebut. Maka Allah akan menimpakannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya. Surat Yunus ayat 107. Itu. Kemudian dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Surat Al-Ankabut ayat 17. Dikatakan di sini, sesungguhnya kalian menyembah dari selain Allah patung-patung. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah tidaklah memiliki rizki sedikit pun. Yang kalian sembah dari selain Allah tidak memiliki rizki sedikit pun. Harapkanlah rizki di sisi Allah saja. Beribadahlah kepadanya dan syukurlah kepadanya. Ini ada berapa hal nih Pak? Yang pertama dalam firman ini,
Allah memerintahkan kita minta rizki sama Allah saja, jangan kepada lainnya. Makanya doa setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita selalu minta ilmu wa ilman nafi'an. 3 hal ini setiap pagi nih kita minta sama Allah. Ayat ini mengatakan wabtagu indallahi rizki, minta sama Allah rizki, minta sama Allah. Gunakan perantara-perantara amal ibadah kita. Ayo dekat sama Allah. Khususnya yang wajib, udah wajib tahajudnya, hidupkan sholat malamnya, sholat tahajudnya. Kalau ada sesuatu minta sama Allah sholat tahajud. Yang kedua, di sini ibadah. Jangan menyekutukan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, jangan menyeru kepada selainnya, jangan antum pun menyeru kepada manusia, jangan, Allah saja, ibadah kepada Allah saja, jangan berdoa kepada selainnya. Yang ketiga dalam ayat ini syukur, bersyukur atas nikmat Allah. Gunakan kalau udah diberi rizki, jangan kufur nikmat. Akhirnya rizki itu untuk maksiat, untuk lupa ibadahnya. Ini harus hati-hati. Kita udah dikasih rizki, dikasih kemudahan sama Allah, akhirnya nikmat itu diabaikan, dilalaikan. Seperti siapa? Orang Bani Israel, ya nggak? Ingat nggak? Yang satunya penyakit kurap, matanya buta atau tuli itu, ya enggak? Akhirnya dia minta untuk disembuhkan, ya kan? 3 orang itu akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diberikan kambing dan lain-lainnya. Akhirnya ada seorang itu meminta lagi. Ternyata dia mengatakan ini milik saya. Hanya 1 orang. Dikatakan oleh di sini hanya 1 orang. Na'am kuntu a'ma faradallahu alayya basari wa kuntu faqiran fa'atanillahu mal. Saya dulu buta, nggak bisa ngelihat, Allah kembalikan penglihatan saya. Dahulu saya ini orang miskin, akhirnya Allah memberi pada saya. Itu. Akhirnya ada orang minta dikasih. Nah, ini bersyukur kepada nikmatnya yang seperti ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nikmatnya tersebut kepada orang tersebut. Paham ini ya ikhwah?